Shalom, salam miracle Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kesekian minggunya kita mengikuti ibadah online streaming kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita mengikuti ibadah online streaming, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saudara. Silakan mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu
dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada ada sukacita yang dari Tuhan memenuhi kita. Yang setuju katakan amin. Kita akan memulai ibadah kita dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan antusias, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Kami nyatakan ya Tuhan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Nyatakan iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pasti menang, ku pasti menang. Nyanyikan tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Nyatakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terpujilah Kau Tuhan selamanya. Nyatakan Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Nyatakan dengan iman, Kau berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Angkat tangan-Mu, nyatakan bersama Roh-Mu pasti menang, ku pasti menang. Dengan segenap
dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, nyatakan Raja keagungan. Lebih lagi, nyanyikan bersama-sama, nyanyikan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Angkat tanganmu, nyatakan Raja keagungan. Raja sekali lagi nyanyikan Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Terpujilah kau Yesus Tuhan, nyanyikan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Bisa lebih lagi nyanyikan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah sekali lagi nyatakan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bersorak dalam-Mu. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kami muliakan, agungkan, tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengingat dan menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan, di mana kami berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami duduk di kaki-Mu, nanti-nantikan Engkau Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu atas kami Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang omnipresent Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau dapat menjamah kami, melawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian kami berikan Tuhan. Perkenanan-Mu turun atas kami Tuhan. Ede karabasyandi. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, di dalam hadirat, mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan, mengalami Engkau ya Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu, kuasa-Mu yang bekerja memenuhi hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami nyatakan Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik ya Tuhan. Apapun kondisi kami nyatakan Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Tangan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Angkat tanganmu, nyatakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ku mau memujimu, ya Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Lebih lagi dengan segenap hati nyatakan, ku mau memujimu, ku mau memuja Tuhan. Ku selalu kami mau menyembahmu segenap hati kami Tuhan, segenap kekuatan kami dan akal budi kami. Sebab Kau layak ya Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian,
setia Tuhan. Tangan kami terangkat bagi Engkau ya Tuhan. Sebab kami bersyukur kepadamu Tuhan, kepadamu Yesus Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Ya Rababas yang dinikmati terus, nikmati terus Tuhan. Sidekarabas yang di jamah-jamah Tuhan, jamahan-Mu bekerja ya Tuhan. Sidekarabas yang di haleluya, haleluya, haleluya. Sidekadaras yang di. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Segenap hatimu nyanyikan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Nyatakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku lebih lagi nyanyikan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, segenap hati kami bersyukur padamu, padamu Bapa, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur. Abba, Abba, Bapa. Ku bersyukur. Nyatakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyatakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi nyatakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
ada alasan kami untuk tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kejadian kami dahsyat, ajaib yang kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hati kami bersuka, dan mulut kami memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan. Saat ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau baik, sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Tangan kami terangkat bahwa kami siap. Nyatakan bahwa kami siap. Segarkan kami di dalam hadirat-Mu. Puaskan dahaga kami, kenyangkan jiwa kami Tuhan. Bahkan roh kami saat ini terkoneksi dengan surga. Kami yakin dan percaya setiap kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, membebaskan kami, membawa pemulihan, terobosan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan di tempat yang maha tinggi kami berikan. Setiap kita yang ingin lebih lagi mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan kabar baik tentang Tuhan, bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan? Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kini tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap untuk menerima benih firman yang akan disampaikan. Dan kami berdoa, Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Dan kami percaya ketika kami bertemu dengan Engkau, hidup kami pasti berubah, hidup kami pasti berbeda, sebab Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan kami janji hanya nama Yesus yang ditinggikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami untuk belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Judul dari pelajaran kita hari ini adalah Revival in the Year of New Dimension. Apa itu revival? Dalam bahasa Ibrani, kata revival berasal dari kata chaya, yang berarti to be made alive, to be restored, yang artinya dibangkitkan, dipulihkan. Saya berdoa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini akan mengalami revival di tahun dimensi yang baru ini. Hidup saudara akan dipulihkan, saudara akan mengalami kebangunan rohani. Amin. Pada dasarnya saudara, tanpa firman kita semua kering rohani. Seluruh dunia ini sebetulnya haus dan lapar akan kebenaran. Hanya saja ada yang sudah siap dan ada yang masih angkuh hati. Manusia tidak bisa hidup jauh dari firman. Kita semua butuh makanan rohani. Berbahagialah kita semua yang hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saya juga berbahagia karena Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini dunia sedang berada dalam lembah corona. Saat ini dunia lagi chaos, ekonomi lagi lemah, bisnis sepi, cash flow macet. Dengar saudara, ini waktunya untuk mencari Tuhan. Waktunya Anda mengalami revival. Waktunya Anda mengalami cahaya, kebangunan rohani dan pemulihan. Saudara, saya percaya masa-masa sekarang ini suatu hari nanti akan berguna bagimu dan bagiku. Di saat-saat sekarang ini ada banyak investasi-investasi ilahi yang belum kelihatan faedahnya sekarang. Oleh karena itu jangan mengeluh. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sebab suatu hari nanti, waktu-waktu kita sekarang ini akan dipakai Tuhan untuk sesuatu. Mungkin untuk buka bisnis yang baru, atau mungkin untuk revive atau membangkitkan talenta-talenta yang baru, ataupun sebagai kesaksian bagaimana engkau tabah, bagaimana engkau ditolong Tuhan, bagaimana engkau mengalami kasih setia Tuhan. Di area pergumulan kita,
Mari undang Yesus di dalamnya. Saudara, revival terjadi karena seseorang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Saya percaya tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, setiap tokoh-tokoh Alkitab yang mereka kejar adalah hadirat Tuhan. Beberapa tokoh Alkitab adalah orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan. Tapi mereka tahu pasti bahwa ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang paling berharga bukan pada saat mereka menjadi raja, tapi yang paling berharga adalah hadirat Tuhan. Saudara, ada seorang raja di Israel. Orang ini dulu bukan siapa-siapa. Dulu orang ini enggak dianggap. Dulu orang ini terkesan disepelekan. Satu kali Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel. Samuel, kamu pergi ke rumah salah satu orang yang bernama Isai dan kamu urapi salah satu anak Isai untuk menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Saudara, hidup itu jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Kalau ditolak manusia tidak apa-apa. Jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Kerjakan, saudara, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan takut dan gentar. Jadi Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, kamu pergi ke rumah Isai. Ya, kamu urapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Maka pergilah Samuel ke rumah Isai dan Isai memanggil anak-anaknya. Dan Alkitab berkata, muncullah Eliab, badannya tegap dan kekar. Siapakah Eliab? Dia seorang perwira. Dia seorang prajurit di tanah Israel. Saya percaya ketika Isai memperkenalkan anaknya, kenalkan, ini anak saya Eliab. Dia adalah tentara bangsa Israel. Orang tuanya mungkin bisa bangga. Anakku ini prajurit, perwira bangsa Israel. Dan badannya mungkin lebih kekar dan tegap daripada anak-anak lainnya. Mungkin dia nge-gym setiap hari. Mungkin makanannya pun lebih spesial, saudara, lebih istimewa karena dia adalah seorang prajurit. Tapi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang terpesona dengan penampilan luarmu. Tuhan bilang begini, Samuel, jangan engkau melihat penampilannya. Jangan engkau melihat perawakannya. Sebab aku Tuhan yang melihat hati. Saudara, mungkin keadaan ekonomi saudara hari ini berbeda dengan orang lain. Mungkin baju ataupun fasilitas-fasilitas saudara tidak semahal yang dipakai oleh orang lain. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat penampilan luar. Dia lihat hati kita. Satu hal saja, kalau ada pemberian yang terbaik, hatilah pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Sampai kemudian anak-anak Isai ditolak. Dan Samuel tanya, Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Isai menjawab, masih ada satu. Masih ada satu. Berarti yang satu ini tidak diundang waktu makan. Samuel tanya, yang satu lagi ada di mana? Dia lagi ada di padang penggembalaan. Samuel bilang begini, panggil dia ke sini. Kenapa yang satu tidak dipanggil? Karena yang satu ini tidak seperti kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya prajurit, perwira. Sampai kemudian Alkitab berkata, maka datanglah Daud kemerah-merahan. Belum ngomong apa-apa, tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Samuel, urapi dia. Dan hari itu Samuel mengurapi Daud. Saudara, tidak peduli mungkin kita disepelekan, mungkin kita tidak dianggap, mungkin kita direndahkan. Saya percaya kalau Tuhan mengurapimu, Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Begitu Daud menjadi raja, apakah orang yang diurapi Tuhan tidak pernah menghadapi masalah, saudara? Orang yang dipilih Tuhan pasti akan mengalami tantangan, kesulitan dalam hidupnya. Karena itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membawa orang itu masuk ke dalam rencananya. Bapak, Ibu, Saudara, kunci pertama yang dapat kita pelajari hari ini untuk mengalami revival adalah hidup kudus. Holiness brings revival. Daud, seseorang yang dulu bukan siapa-siapa, ketika dia sudah diurapi menjadi raja,
Suatu kali dia menghadapi masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Saudara, kota yang sudah dimenangkan oleh Daud direbut oleh musuh dan kemudian dibakar habis. Ayat kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saudara, jangan biarkan hidupmu, jangan biarkan keluargamu, anak istrimu ditawan oleh musuh. Termasuk anak-anak. Jangan biarkan mereka ditawan oleh games. Jangan biarkan mereka ditawan oleh gadgets. Iblis nggak takut kalau kita pakai kalung salib, saudara. Iblis nggak takut kalau saudara nyanyi lagu rohani. Iblis nggak takut kalau saudara pelayanan. Tapi setan takut ketika saudara tunduk kepada Allah. Setan takut ketika hidup Anda bersih dan kudus. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oleh sebab itu, iblis paling mau menghancurkan kekudusan kita karena dia tahu holiness is your fortress. Kekudusan adalah bentengmu. Tetapi ketika bentengmu sudah hancur, dia akan masuk menjajah hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti bahwa no power without holiness, no revival without holiness. Artinya, tidak ada power, tidak ada revival, tidak ada kebangunan rohani, tidak ada breakthrough, tidak ada pemulihan, saudara, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Tapi selama kita hidup dalam kekudusan, setan nggak bisa berbuat apa-apa. Kekudusan itu yang menuntun kita ke dalam kemenangan, saudara. Sehingga setiap kali engkau berdoa, musuhmu lari. Setiap kali engkau menyembah Tuhan, musuhmu lari. Because there is power in your prayer. There is power in your worship. Tapi ingat, saudara, no power without holiness. Oleh sebab itu, kita harus hidup bersih. Sama-sama bilang sama saya harus hidup kudus. Ayat berikutnya, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail, bekas istri Nabal orang-orang Karmel itu. Begitu Daud dan orang-orangnya dan prajurit-prajuritnya sampai di kota Ziklag, mereka kaget. Kota mereka sudah dibakar, anak istri mereka sudah ditawan oleh musuh. Dan Alkitab mencatat begini, Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia menangis. Kenapa mereka menangis, saudara? Karena orang-orang yang mereka cintai ditawan oleh musuh. Alkitab mencatat mereka menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Di sini kita lihat, saudara, mereka menangis bersama-sama. Bahasa saya seperti ini. Mereka ke gerejanya sama-sama, berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama, berfellowship, berkumpul bersama-sama. Tapi ini yang beda, saudara. Memang mereka nangisnya sama-sama. Dan Alkitab mencatat di ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit. Mungkin saudara pernah ada di dalam posisi seperti ini. Saudara sedang dalam keadaan terjepit dan orang meninggalkan saudara. Kita terjepit dan orang tidak lagi bersama dengan kita. Oleh sebab itu saya percaya seperti ini. Kita tidak boleh mengandalkan manusia dan kita juga tidak boleh membiarkan orang lain bergantung kepada kita. Jangan mengandalkan manusia dan jangan jadi Tuhan atas orang lain. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Kenapa kita tidak boleh mengandalkan teman kita? Karena teman kita bukan Tuhan. Dan teman juga kadang bisa mengecewakanmu. Bukan karena teman kita tidak baik, tapi karena kita harus belajar mengandalkan Tuhan, bukan manusia.
Tempatkan harapan pada Tuhan, saudara. Sebab Tuhan pasti akan memberikan jawaban dan pengharapan atas hidup kita. Saya berpikir, Daud ini seorang raja. Di dalam keadaan terjepit dia menangis. Saya pikir orang-orang yang bersama dengan dia kemudian akan support dia, kasih dia semangat. Atau setidaknya mereka bilang, tenang raja, nanti kita pergi, nanti kita rebut lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Israel itu beda sekali. Di ayat 6 kita melihat dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu saya baca ayat ini, saya merasa agak aneh. Awalnya mereka menangis bersama-sama, ke gerejanya sama-sama, berkumpul sama-sama. Tapi kenapa orang Israel ini tiba-tiba berubah? Padahal awalnya nangisnya sama-sama, sampai kemudian mereka semua ambil batu dan mau membunuh Daud. Saudara, banyak orang Kristen yang seperti ini. Begitu diproses, mereka protes. Padahal dalam hidup ini tidak ada progres tanpa proses. Makanya kalau kita diproses, jangan protes. Banyak orang yang awalnya percaya sama Tuhan, melayani Tuhan, tapi di tengah proses kehidupan, mereka menjadi marah dan kecewa sama Tuhan. Orang-orang Israel marah sama Daud, padahal awalnya nangisnya sama-sama. Kenapa mereka mau melempari Daud dengan batu? Sebab mereka mau menyalahkan Daud karena dia pemimpin. Mungkin mereka berkata, ini gara-gara kamu yang ngajak kami keluar, sampai anak istri kami ditawan oleh musuh. Ini gara-gara kamu. Saudara, Daud adalah raja. Kalau raja disalahkan rakyatnya, saudara, dia seharusnya bisa pakai kuasanya, atau dia bisa balik marah sama rakyatnya. Kamu berani melawan aku. Tapi yang luar biasanya, Daud tidak mencari pembelaan manusia. Daud juga tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan orang. Di sini ada poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari Daud untuk mengalami revival, Bapak Ibu Saudara. Ya, poin yang kedua, saudara, milikilah warrior mentality. Warrior mentality brings revival. Saudara, ada dua macam mentalitas. Ada orang yang punya warrior mentality dan ada yang punya victim mentality. Victim mentality itu akan selalu melihat kesalahan orang lain, menghakimi orang lain. Ini gara-gara dia, ini salah dia. Tapi Daud tidak punya victim mentality. Daud adalah orang yang punya warrior mentality. Orang yang punya warrior mentality adalah ketika di tengah kesulitan, dia tidak mudah menyerah. Dia tidak menyalahkan orang, dia tidak menyalahkan keadaan, dan dia akan menghadapi masalahnya bersama dengan Tuhan. Dalam hidup ini, milikilah warrior mentality. Milikilah warrior mentality, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi masalah. Yang pertama, jangan mudah menyerah. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Dan yang ketiga adalah kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, saya pernah berpikir, kenapa Tuhan memanggil kita dengan sebutan domba? Ternyata domba itu adalah satu hewan yang tidak punya senjata apa-apa. Sedangkan hewan yang lain diciptakan Tuhan punya senjata. Ular punya senjata pada gigitannya. Harimau punya senjata pada cakarannya dan gigitannya. Kucing punya senjata pada cakarnya. Nyamuk pun punya senjata. Terus kenapa Tuhan memanggil kita dengan sebutan domba kalau Tuhan tidak perlengkapi kita dengan senjata? Sebab begini, kalau hewan lain begitu menghadapi bahaya, mereka akan melawan dengan senjata yang ada pada dirinya. Kucing begitu dia menghadapi bahaya, dia akan keluarkan cakarnya, dia lawan musuhnya. Tapi domba tidak punya senjata apa-apa. Kaki domba itu terkesan lemah, makanya kaki domba itu mudah dipatahkan. Terus kenapa Tuhan memanggil kita dengan sebutan domba? Jawabannya begini, saudara. Memang domba tidak punya senjata apa-apa. Tapi domba punya senjata yang lebih kuat daripada dirinya, yaitu gembalanya.
Hewan yang lain ketika mereka diserang, mereka melawan dengan senjata yang ada dalam diri mereka. Tapi domba begitu dia di dalam bahaya, dia harus lari mencari gembalanya. Sebab gembala selalu akan membawa tongkat, gada, dan besi. Dan gembala kita tidak hanya membawa tongkat, gada, dan besi, tapi gembala kita adalah gembala yang baik, yang bahkan berani menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Makanya Daud mencari Tuhan. Kunci yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari hari ini untuk mengalami revival, yaitu, saudara, cari Tuhan. Cari Tuhan. Seek God. Seeking God brings revival. Ayat ke-7 sangat luar biasa. Dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Waktu itu yang jadi imam adalah Imam Abiatar. Dan ketika orang-orang mau melempari dia dengan batu, Daud berkata kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saya waktu membaca ayat ini, saya heran, saudara. Kenapa Daud seorang raja, dia meminta baju efod? Baju efod adalah baju penyembahan. Baju efod itu adalah baju imam, saudara. Baju efod adalah baju yang dipakai untuk menghadap hadirat Tuhan. Tapi kenapa Daud meminta Imam Abiatar untuk membawa baju efod itu kepada dia? Begini, saudara. Sebab Daud tahu kalau jubah raja tidak bisa menyelesaikan masalah, maka satu-satunya jalan dia tanggalkan jubah rajanya, dia pakai baju efod, jubah penyembahan. Begitu dia pakai jubah penyembahan, dia mencari Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, apakah aku harus kejar orang-orang Amalek itu? Tuhan bilang, kejar. Saudara, saya tidak tahu hari ini jubah apa yang kita pakai. Kalau memang masih ada jubah raja, mari kita tanggalkan. Mari kita pakai jubah penyembahan. Mungkin hari ini kita masih pakai jubah lama kita. Kita masih hidup dengan cara hidup kita yang lama. Saya berdoa hari ini kita tanggalkan jubah kita yang lama. Kita tanggalkan cara hidup kita yang lama. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita menanggalkan jubah raja itu. Kita tanggalkan jubah kesombongan itu. Kita tanggalkan jubah kekecewaan. Tanggalkan jubah kekhawatiran. Tanggalkan jubah amarah. Jubah sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Jubah victim mentality. Ayo mari kita kenakan, saudara, jubah yang baru yang turun dari tahta Tuhan, yaitu jubah penyembahan, jubah kasih, jubah kerendahan hati, jubah hikmat dari Tuhan, jubah kudus, jubah warrior of Christ. Amin. Buat saya tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan. Karena itu Daud berani berkata, Tuhan kalau mau ambil emas perakku silahkan. Tuhan kalau mau ambil kerajaanku silahkan. Tapi satu hal aku minta Tuhan, jangan pernah engkau mengambil rohmu daripadaku. Saudara, ini masalah pertama yang dialami oleh Daud. Masalah yang cukup berat, tapi dia berhasil melaluinya. Dia pakai jubah penyembahan. Dia cari Tuhan dan revival terjadi. Dia kejar orang Amalek itu, saudara. Dia rebut lagi anak dan istrinya. Bapak Ibu Saudara, selain dari peristiwa di Ziklag ini, apakah masalah Daud hanya sampai di situ? Mazmur 3, Daud punya masalah lagi. Dan masalah yang kali ini justru lebih berat daripada masalah-masalah yang lain. Sebab masalah untuk yang kali ini terjadi ketika Daud sudah tua. Apa masalah Daud kali ini, saudara? Sampai kemudian ketika Daud sudah tua, Absalom, anaknya sendiri, berusaha untuk membunuh papanya. Bayangkan, saudara, anak dibesarkan, disayang, mau makan apapun dituruti, mau mainan apa dikasih, mau sekolah di mana dikasih. Tapi begitu besar anaknya mau membunuh papanya. Dan muncullah Mazmur 3, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kenapa dia lari dari anaknya, saudara? Karena dia tidak mau bertengkar. Dia tidak mau ribut sama anaknya. Makanya papanya memilih untuk meninggalkan istananya.
daripada aku ribut sama anakku, daripada aku ribut, daripada aku bertengkar, lebih baik aku yang mengalah. Lebih baik aku pergi dari sini. Kalau anakku mau ambil kerajaanku, ya biarlah. Dan di ayat yang kedua, kita lihat Daud berkata begini. Mungkin sambil menangis dia berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Orang-orang mau menyerang aku." Bahkan anaknya sendiri, saudara. Anaknya sendiri mau membunuh papanya. Semua prajuritnya mau bunuh Daud. Dan Daud dalam keadaan sudah tua. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang-orang berkata kepada Daud, "Lihat, Tuhanmu saja udah gak mau menolong kamu. Kamu pasti mati, kamu pasti gagal. Lihat anakmu loh, anakmu sendiri mau bunuh kamu. Kamu pasti gagal." Saudara, makanya saya percaya begini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan dengar omongan orang yang negatif. Sebab hidup kita tidak tergantung dengan perkataan manusia. Hidup kita tergantung dengan perkataan Tuhan. Hidup kita tergantung dengan firman Tuhan. Terserah orang mau bilang gak mungkin, tapi bersama dengan Tuhan pasti akan mungkin. Begitu dia berkata, bagi orang bilang, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Terus muncul satu kata, yaitu kata Selah. Selama ini yang saya tahu Selah itu cuma jeda untuk masuk ke bait berikutnya. Ternyata bukan. Ternyata Selah itu begini, saudara. Selah itu bukan jeda. Bukan berhenti saja. Tapi Selah itu begini. Kalau saudara suka nonton drama Korea, atau kalau saudara mau nonton sebuah film, saudara harus pencet tombol play di laptop ataupun di DVD player saudara. Begitu saudara pencet play, maka jalan cerita itu akan mulai dan saudara menikmati film tersebut. Nah, di samping tombol play, kalau saudara tidak suka dengan film tersebut, ya, maka saudara akan pencet satu tombol yang namanya stop. Saudara akan mulai nonton, tapi kalau saudara tidak suka dengan jalan cerita dari film tersebut, maka saudara kemudian akan pencet stop, saudara. Arti kata stop itu berarti saudara tidak mau lagi menonton. Ya, selesai. Jadi selesai. Nah, jadi ada tombol play, ada tombol stop. Tapi ada satu tombol lagi. Ada satu tombol lagi yang namanya pause. Pause itu bukan selesai atau stop. Pause itu ibaratnya saudara mau nonton sebuah drama, begitu saudara pencet play, alur ceritanya bagus, kemudian saudara ingat, "Oh, iya ya, saya harus masak dulu." Dan karena saudara tidak mau kehilangan jalan ceritanya, saudara tidak pencet stop. Saudara pencet pause. Nah, pause itu begini, ya, berhenti sejenak. Bukan berhenti selesai, tapi berhenti sejenak. Begitu saudara selesai masak, saudara kembali lagi dan saudara pencet play untuk melanjutkan jalur ceritanya. Bapak Ibu Saudara, baik DVD player maupun barang-barang elektronik yang lainnya, saudara, kalau di play terus, pasti akan lebih cepat rusak. Tubuh kita pun saudara, kalau di play terus, ya, banting tulang terus, kerja terus tanpa berhenti, nonton drama Korea sampai tidak tidur, main game sampai tidak tidur, lama-lama organ tubuh kita satu persatu akan shutdown. Orang yang biasanya kurang istirahat cenderung lebih cepat terpancing emosi, moodnya lebih labil, sulit konsentrasi ketimbang orang yang mendapatkan istirahat yang cukup. Oleh karena itu, saudara, kita perlu melakukan selah seperti Daud. Ya, kita perlu melakukan selah seperti Daud. Selah itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah to pause, to rest in God's presence. Terjemahan lainnya to lift up or to exalt. Jadi selah itu adalah pause atau berhenti sejenak, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Saudara lihat apa yang Daud alami begitu dia lakukan selah. Ayat berikutnya, saudara. Tetapi Engkau Tuhan. Nah, kata-katanya mulai berubah, saudara. Tadi kata-katanya sepertinya dia kesel. Oh, banyak orang yang melawan aku. Tidak ada pertolongan dari Allah. Orang semua meninggalkan aku. Semua orang mau menyerang aku. Sepertinya dia mengeluh. Tapi begitu dia melakukan selah, kata-katanya berubah. Saudara, tidak ada kata-kata yang paling dahsyat maknanya dalam bahasa Indonesia selain kata tetapi. Sebab
Kata tetapi bisa membatalkan semua arti yang ada di sebelumnya. Makanya Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan. Kata tetapi itu besar maknanya, saudara. Ya, contohnya, ya, kamu baik deh, kamu cantik, kamu penuh kasih, tapi bau. Orang nggak ingat lagi cantik baiknya, orang ingatnya baunya. Ya, kamu ganteng, kamu murah hati, tapi jorok. Yang orang ingat adalah joroknya, yang sebelumnya batal. Waktu Daud melakukan Selah, ada revival yang terjadi. Dia bangkit kembali, semangatnya berubah, saudara. Kata-katanya berubah. Memang orang bilang bagi dia tidak ada pertolongan dari Allah. Tapi ayat ini dia bilang begini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, orang kalau kena masalah, kepalanya tertunduk karena terlalu berat beban hidupnya. Kenapa Daud bisa mengangkat kepalanya? Sekalipun anaknya mau membunuhnya. Saya percaya, saudara, yang mengangkat kepala Daud adalah Tuhan. Apapun masalah kita, jangan pernah izinkan iman kita tertunduk. Kalau engkau tertunduk, berarti engkau menyerah. Tapi mari lakukan Selah. Diam di kaki Tuhan, sembah Tuhan, angkat iman kita kepada Tuhan. Begitu Daud angkat kepalanya, saudara. Oh, di ayat berikutnya, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saat kita berseru kepada Tuhan, tangannya yang kuat, suara Tuhan sendiri pasti akan menjawab kita. Amin, saudara. Setelah Tuhan menjawab dari gunungnya yang kudus, apakah Daud selesai kemudian dia puas? Tidak, saudara. Muncul lagi satu kata, Selah. Dia lakukan Selah lagi. Dia berdiam untuk menikmati hadirat Tuhan. Berhenti sejenak untuk memikirkan masalahmu, saudara. Berhenti sejenak, saudara, untuk khawatir dengan perkara-perkara dunia. Tapi fokus, arahkan hati hanya kepada Tuhan. Begitu dia lakukan Selah, kata-kata berikutnya, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Orang kalau sedang ada masalah, biasanya tidur aja susah. Tapi ayat ini luar biasa. Justru Daud membaringkan diri lalu tidur. Kenapa Daud membaringkan diri lalu tidur? Sebab dia percaya begini. Sebab Tuhan menopang aku. Saudara percaya Tuhan menopang saudara? Lambaikan tangan saudara kalau saudara percaya Tuhan menopang saudara. Kita kalau lagi kena masalah, kadang kita tidak bisa tidur. Pikiran kita tidak bisa tenang. Stres. Masalah kita beda dengan apa yang dihadapi Daud. Masalah kita mungkin soal pekerjaan, soal financial. Masalah kita mungkin dengan orang lain, saudara. Slack dengan orang, saudara. Tapi masalah Daud, anaknya sendiri mau membunuh dia. Tapi dia bisa tidur. Padahal dia mau dibunuh. Kalau Tuhan yang menopang kita, kekuatan yang daripada Tuhan selalu bersama dengan kita. Tidak hanya Tuhan yang menopang dia. Kata-kata berikutnya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Padahal puluhan ribu orang sudah siap membunuh Daud, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak takut. Saudara, seperti pujian. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puluhan ribu orang mengepung Daud, saudara, tapi dia tidak takut. Kita tidak akan takut kalau Tuhan bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau saya dikunci di dalam sebuah ruangan, saya tidak akan takut selama saya pegang kuncinya. Kalau orang tutup pintu pekerjaan kita, kalau orang tutup pintu bisnis kita, orang tutup pintu pelayanan kita, kita tidak akan takut selama Tuhan jadi kunci kita. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan yang mengangkat kita, siapa yang akan mampu merendahkan kita? Masalahnya begini, saudara. Memang dia yang mampu mengangkat kita ke atas, tapi dia yang mampu membandingkan kita dari atas ke bawah kalau hidup kita tidak benar. Begitu Daud melakukan Selah, kata-kata berikutnya,
Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini adalah kata-kata profetik Daud, sebab Tuhan pernah mematahkan gigi orang fasik lewat Daud. Kalau dulu Tuhan mampu menyelesaikan masalah Daud, Tuhan yang mampu berperkara untuk masalah yang ini. Kalau dulu Tuhan pernah menolong saudara, Tuhan yang mampu menolong masalah saudara hari ini. Amin saudara. Dan kemudian kata-kata berikutnya, saya berdoa saudara, ini terjadi pada kita semua. Ini terjadi pada jemaat GBI Miracle Service Sydney. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umatmu. Dia tidak bilang dari kekuatanku, dia bilang dari Tuhan. Kalau orang tanya hari ini, saya bisa pelayanan saudara, saya jawab semua dari Tuhan. Sebab Alkitab tulis, pada mulanya Allah. Saudara, pada mulanya firman. Saudara, firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah, bukan pada mulanya kita, bukan pada mulanya pelayanan kita, bukan pada mulanya kepintaran kehebatan kita, bukan pada mulanya uang, tapi pada mulanya Allah. Dan saya berdoa ini terjadi pada kita semua. Mari kita sama-sama baca saudara dengan iman supaya ini terjadi dalam hidup kita. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saya declare ayat ini dalam hidup saudara. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dan setelah itu saudara, Daud tidak puas, sebab masih muncul satu kata lagi. Dia lakukan Selah lagi. Oh haleluya. Saudara, hari ini kita sudah belajar kunci untuk mengalami revival. Yang pertama saudara, kita harus hidup kudus. Holiness brings revival. Kekudusan itu yang akan menuntun saudara ke dalam kemenangan demi kemenangan. Yang kedua saudara, milikilah warrior mentality. Daud punya warrior mentality. Dia tidak gampang menyerah saudara. Dia tidak menyalahkan orang. Dan dia menghadapi masalahnya bersama dengan Tuhan. Dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saudara, kunci yang ketiga untuk mengalami revival adalah cari Tuhan. Seek God. Hidup intim dengan Tuhan. Tanggalkan jubah raja kita. Tanggalkan cara hidup kita yang lama. Pakai jubah penyembahan dan lakukan Selah. Kita perlu pause saudara, kita perlu berhenti sejenak, duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan agar kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar setiap kami mengalami revival di tahun dimensi yang baru ini. Kami mau hidup kudus Tuhan. Kami mau mencari Tuhan lebih lagi. Kami mau hidup intim dengan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan memprioritaskan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau tuntun setiap kami agar kami memiliki mental seorang prajurit Kristus yang tidak gampang menyerah, yang positive thinking, yang tidak selalu menyalahkan orang lain, dan agar kami selalu menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami janji Tuhan, kami mau tanggalkan jubah raja kami mau pakai jubah penyembahan, kami mau tanggalkan cara hidup kami yang lama, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Biar hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Engkau mengurapi kami secara khusus. Oh kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami diberikan hati yang baru, roh yang baru, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang menyala-nyala. Oh terima kasih Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan terjepit. Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan perlihatkan jalan-jalan Allah kepada kami. Kami percaya kalau kami hidup intim dengan Tuhan, kalau kami hidup kudus, kami akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melihat banyak mujizat, hal-hal yang gak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang tertutup dibuka oleh Tuhan, hal-hal yang kami tidak mengerti, singkapkan Tuhan. Tuhan singkapkan kepada kami, Tuhan jawab doa-doa kami. Kami juga akan melihat ketika kami melewati badai kehidupan, kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang menangis. Lihat mereka Tuhan yang sedang berjuang dan membutuhkan kekuatan. Tuhan jamah satu
satu persatu. Rumah tangga Tuhan pulihkan, hubungan yang retak Tuhan pulihkan, orang-orang muda Tuhan perbaharui, Tuhan berikan breakthrough, Tuhan berikan terobosan dalam keuangan, studi dan pelayanan kami. Api dari Tuhan terus menyala dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala kutuk belenggu yang mengikat kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, mujizat, kemenangan kami terima di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi Roh-Mu yang terus bekerja, menyempurnakan, meneguhkan panggilan kami bagi kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you, Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday. Ini akhir daripada ibadah kita hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai doa berkat ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga dalam cinta kasih anaknya tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Kita semua yang telah menerima berkat boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.